Bapak Ibu, kita akan masuki materi yang terakhir. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pembicara keempat ini merupakan dosen di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Beliau tinggal di Kota Jember, Jawa Timur. Beliau memulai pelayanan dari tahun 2011 sebagai dosen di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Pernah menjabat sebagai sekretaris, direktur, wakil ketua 3 Pascasarjana Sekolah Tinggi Alkitab Jember, dan beliau juga menjadi editor in chief di jurnal Karismata, menjadi anggota komisi Humas Pasti Persekutuan Antar Sekolah Tinggi Teologi Injili di Indonesia. Dan sampai sekarang beliau menjadi anggota PJTI atau Pengiat Jurnal Teologi Indonesia. Telah hadir bersama kita. Selamat siang Ibu Dr. Nelly. Selamat siang Ibu Moderator. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Tema yang akan disampaikan mengenai submit artikel jurnal ilmiah dengan durasi pemaparan 40 menit ya Bu. Baik. Dipersilakan. Oke, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada staf anak bangsa yang mengizinkan saya untuk berbagi pengalaman ya di kegiatan pada hari ini. Saya saat ini ada di Sulawesi Selatan karena STA Jember masih online, jadi mohon maaf kalau nanti sementara saya berbicara di sekitar rumah ya, di tetangga ini ada banyak peliharaan ayam dan kawan-kawan, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara. Kemudian terima kasih untuk peserta yang tadi di awal saya lihat dari 90 sekarang jadi 69 ya, mungkin karena keterbatasan perbedaan waktu. Di sini ada banyak mahasiswa kami dari luar Pulau Jawa di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur ya, ada banyak di Papua, bahkan ada satu dari Amerika ya, Din, ada mahasiswa kami yang di Amerika, mahasiswa S2. Mungkin di sana sudah tengah malam atau jam berapa. Terima kasih. Dan yang terakhir ini saya tidak memberi materi tapi langsung latihan praktek karena submit artikel ya. Saya akan share screen, semoga kelihatan. Seperti tadi yang disampaikan, saya editor di ini jurnal kami Karismata STA Jember. Puji Tuhan, ini kami sudah terindeks peringkat Sinta 4 ya, terakreditasi Sinta 4. Kemudian terbitnya setiap Januari dan Juli. Nah, karena ini latihan, nah saya tidak akan register di sini karena saya sudah ada akun di sini. Saya akan buka di sini ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, bukan saya menggurui, hanya karena kebetulan mungkin lebih duluan ya, lebih duluan bukan berarti lebih jago, tidak. Oke, karena akun saya sudah ada. Ini OJS 2 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi karena OJS-nya kami Karismata ini OJS 2, jadi saya memberikan pelatihan di OJS 2. Nanti setelah ini saya akan buka OJS 3. Oke, kita register dulu ya. Nama, saya pakai nama mahasiswa atau alumni saya karena saya sudah punya di sini. Silakan mengisi ini yang ada bintang-bintang karena ini wajib ya. Oke, saya pakai namanya saja, ntar. Karena punya saya sudah ada. Oke, saya pakai nama Murniyanti, kemudian saya pakai password, kemudian oke, ini saya mengisi yang ada bintang-bintang saja. Mohon maaf saya tidak memberikan materi, langsung ke pelatihan ya, submit. Tapi sebelum kita submit artikel, kita harus register terlebih dahulu. STA Jember @rocket. Saya pakai email sekolah karena akun saya sudah ada di sini. Sorry, semoga saya tidak salah ingat. Ntar saya cek dulu. Sabar Bapak Ibu.
Oke. Rocket mail. Sorry. Oke, kemudian ini yang lain tidak penting. Saya ingin jadi penulis, bisa juga jadi reviewer, tapi nggak perlu, yang penting jadi autor. Oke ya, sudah diingat ini. Passwordnya tadi. Kemudian, oh ini ada yang keliru mungkin. Ya. Sorry, ini ada yang salah ini. Oke, saya masuk pakai user saya saja. Oke, saya sudah masuk ya sebagai Nelly, user saya. Nah, ini OJS 2 ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Saya akan submit artikel. Ini langkah pertama, kita harus mencentang semua ini. Jangan sampai tidak. Kemudian lanjut ya, save and continue. Nah, kemudian yang diminta di sini kita akan mengupload artikel. Tentu saja yang diupload adalah bentuk Word ya, bukan PDF atau yang lain. Oke, saya akan mengambil artikel saya yang sudah dipublish di jurnal kami. Ini, karakteristik murid Kristus. Oke. Baik, nah ini mohon diperhatikan, setelah ini jangan lupa ini kita klik upload. Sebab ada beberapa kali, ya ini, kalau sudah kita klik pasti akan kelihatan ini, Bapak Ibu rekan-rekan. Sebab kalau tidak klik tadi ini, maka tidak akan masuk di jurnal. Ya, saya beberapa kali mengalami, ada beberapa yang menghubungi, ya. Kenapa tidak ada progres, padahal jurnalnya memang belum masuk. Oke, setelah save, ini kita akan diminta metadatanya ya. Kalau memang penulisnya satu, tulis satu. Tapi kalau memang ada dua, kita di sini add author, menambahkan autornya. Oke, bisa dicek ini nama saya, emailnya, kemudian dari Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Kalau misalnya karena ini tulisan saya berdua, saya akan menambahkan nama dari autor yang kedua. Semoga bisa kelihatan. Oke, namanya Murniyanti. Emailnya pakai email saya juga. Nanti setelah ini ke OJS 3, kemudian saya akan berbagi tips-tips bagaimana sampai bisa diterima ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke bagian ini, judul. Nah, dari judul tadi, artikel, anggaplah kita semua ini sudah mempunyai artikel ya. Oke, saya akan copy judul artikel saya. Kemudian diupload di sini, dimasukkan ke sini. Kemudian juga diminta abstrak. Silakan di copy ini. Oke, bahasanya ini bahasa Indonesia. Ini ada referensi. Oke, tinggal kita copy saja referensi yang ada di artikel kita. Bentar. Oke, masukkan ke sini. Oke, baik. Saya rasa ini sudah selesai. Nah, kalau memang ada file yang lain mau dilampirkan, silakan. Kalau tidak ada, dilewati saja. Jangan lupa klik ini.
kemudian finish. Oke, nah artikel saya sudah masuk. Kalau saya ingin melihat statusnya, sorry. Oke, ini jadi artikel saya sudah ada masuk ya di Jurnal Karismata. Tinggal menunggu nanti informasi dari jurnal. Nah, rekan-rekan sekalian, seringkali autor itu maunya cepat ya. Sebentar saya akan buka di OJS 3 karena kadang OJS 3 lebih mudah ya kata orang sih, tapi bagi saya dua-duanya sama aja. Seringkali orang maunya cepat ya, autor ini. Maunya cepat kapan artikelnya diproses, apakah diterima atau ditolak atau bagaimana perkembangannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mensubmit di jurnal yang sudah terakreditasi, memang itu biasanya antri karena pasti banyak artikel yang masuk. Tetapi jangan rasa kecewa karena banyak jurnal-jurnal lain yang memang belum terakreditasi, tetapi jangan khawatir nanti toh akan mengajukan akreditasi juga. Nah, dari tadi kita kecewa. Ini kapan ya? Ada satu yang perlu saya tampilkan. Ini, sorry. Kalau kita tidak terima di email, ini ya. Ini kalau di OJS 2, ini ya. Archive ini artinya kalau memang belum diproses, terus langsung ada tulisan seperti ini, itu berarti artikel kita di reject, artinya ditolak. Ya. Tapi kalau masih menunggu atau ada status di situ tertulis in review, berarti artikel kita sementara di review. Jangan baperan begitu karena hanya dua kemungkinan yang pasti, ditolak atau diterima. Kalaupun diterima itu kadang prosesnya lama. Saya saja tahun lalu sudah mensubmit artikel dari Juli 2021 sampai sekarang masih statusnya review. Ya, apakah baperan? Enggak juga, enggak apa-apa, menunggu saja sampai itu diterima. Jadi kalau di akun kita, misalnya ya kita buka email, di email kita itu tidak ada laporan, biasanya menunggu. Tidak masalah, jangan berharap juga selalu buka email, tapi buka di akun kita yang ada di OJS tersebut setelah kita submit artikel tadi. Mohon maaf kalau mungkin bahasa saya agak cepat. Nah, sekarang izinkan saya akan membuka satu jurnal OJS 3 ya. Di sini ada editornya sepertinya Bapak Roy Peter. Sorry, saya akan buka dulu. OJS 3, jurnal STT Kingdom Bali. Nah ya, mohon bersabar. Saya sedang mencari ini. Sorry. Nomor berapa ya? STT Kingdom Bali. Semalam sudah dapat ini. Yang OJS 3, saya ingin berbagi yang OJS 3. Mohon sabar Bapak Ibu. Oh ya, ini. Oke. Mohon maaf kalau internet saya agak loadingnya lambat. Oke, ini OJS 3 dari STT Kingdom Bali. Kita akan register. Muncul ya Indonesia. Oke.
username, passwordnya. Oke. Oke, sekarang saya sudah register ya, Bapak Ibu. Rekan-rekan, saya sekarang akan mensubmit artikel saya di jurnal ini. Sorry. Ini. Oke, start pertama saya pilih saja, ada nggak bahasa Indonesia? Oke, sama seperti di OJS 2 tadi, ini semua kita klik. Kemudian klik ini, kita save and continue. Nah, ini saya akan mensubmit artikel. Ini yang kita klik ya, artikel text. Upload file. Karena ini latihan, mohon maaf saya tidak mensubmit artikel saya, tapi saya mensubmit template dari STT Kingdom punya ya. Oke, continue, kemudian continue, konfirmasi, selesai. Oke, jadi nanti selanjutnya kita akan menerima di sini Bapak Ibu, rekan-rekan ada informasi di akun kita ya. Sekali lagi saya akan buka artikel saya. Ini juga sudah dipublish di jurnal yang lain. Saya copy aja. Pasti nanti ini akan di-reject ya. Kenapa? Karena yang saya submit tadi adalah bukan artikel. Mohon maaf Pak Roy. Tidak apa-apa, pasti nanti ini akan di-reject. Oke, kemudian referensinya saya ambil di artikel yang lain. Oke, tar. Save on finish. Oke. Ya, ini jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat ini statusnya nanti ada di sini ya. Nanti kita akan dapat pemberitahuan, kita akan rutin melihat akun kita yang ada di jurnal ini. Izin saya lihat apakah sistemnya, kalau bukan terkendala di jaringan internet, biasanya otomatis dari sistem itu akan memberikan informasi di email bahwa artikel kita sudah diterima. Maksudnya diterima bukan berarti langsung disetujui untuk publish ya Bapak Ibu, tidak demikian. Nah, beberapa tips yang ingin saya bagikan, kalau misalnya rekan-rekan yang masih pemula ingin mensubmit artikel, ini saya mohon izin berbagi pengalaman. Saya tidak selamanya mencari template jurnal, tidak. Yang saya cari adalah di sini. Ya, jadi kita bisa melihat jurnal atau artikel-artikel yang sudah publish. Kita buka ini, kemudian bisa saja kita download. Untuk pengalaman pribadi saya bukan cuma 1, minimal 2 atau 3. Seperti itu. Sama juga tadi dengan misalnya di jurnal ini, STT Kingdom, kita bisa melihat arsip dari jurnal ini, maksudnya edisi-edisi sebelumnya, terbitan-terbitan sebelumnya. Kita bisa mengklik PDF artikel yang sudah publish. Kenapa? Kenapa kita harus melihat di situ? Memang ada template-nya, tetap akan melihat ini, tapi ini kiat apa ya? Triknya supaya yakinlah 90% akan diterima. Ini minta maaf, ini pengalaman saya. Jadi saya akan mendownload artikel yang sudah dipublish PDF-nya. Kenapa? Dengan belajar dari artikel yang sudah dipublish, kita akan mengetahui kemauan dari jurnal tersebut. Maksudnya baik reviewer maupun editor.
Itu maksud saya. Jadi kenapa kita harus mendownload artikel yang sudah terbit? Tujuannya seperti itu. Yakinlah 90% akan diterima ya. Jadi kalau kita mau mensubmit artikel, pertama tentu saja lihat fokus dan skop dari jurnal tersebut. Ya, misalnya kayak kami Karismata ini ada 4 ya, dengan ciri teologi Pantekosta. Kemudian yang kedua tadi, silahkan rekan-rekan mendownload ini ya, file-file PDF-nya. Kenapa? Karena pengalaman saya secara pribadi, setiap kali mensubmit artikel, ya puji Tuhan, sudah diterima, bukan berarti langsung, tidak. Semua pasti melalui proses. Semua pasti melalui proses. Izin berbagi saja, bisa melihat di akun GS saya seperti ini. Dan itu pengalaman saya ketika belajar mensubmit artikel. Saya belajar pertama kali tahun 2020. Seperti tadi kata Pak Amos, beribu-ribu kali kita mengikuti pelatihan tapi tidak pernah belajar mencoba, pasti kita tidak akan pernah berhasil. Dan saya pengalaman perdana menulis artikel, memang itu hasil dari penelitian skripsi mahasiswa bimbingan saya. Kami berkolaborasi karena memang betul-betul saya bimbing, jadi saya coba ya, dari berapa puluh halaman skripsi itu dikonversi jadi artikel. Tentu saja mengikuti ketentuan yang berlaku seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Inawati tadi. Kemudian mohon izin kalau saya hanya sangat singkat saja cara meregistrasi dan mensubmit artikel. Tentu saja langkah-langkah yang sudah kita ikuti tadi itu sangat mudah. Hanya sekali lagi saya hanya berbagi. Kalau bagi kita pemula, karena saya juga pemula ya, belum genap 2 tahun. 2020 Juni ya. Ya, jadi mau genap 2 tahun. Itu baru saya mulai. Maksudnya artikel saya dipublish. Jadi sudah 2 tahun saya belajar mencoba. Caranya seperti itu. Mari lihat template. Kemudian jangan lupa lihat skopnya, fokus dari jurnal itu, mereka maunya topiknya apa. Dan yang terutama silakan download artikel yang sudah dipublish. Ya, karena kenapa? Dengan kita melihat isi dari artikel yang sudah publish di artikel itu, otomatis kita akan mengerti, memahami, oh ini maunya jurnal ini, ya. Reviewer sudah pasti merevisi artikel itu dan autor pasti sudah merevisinya, mengikuti ya komentar-komentar dari reviewer dan akhirnya diterima sama editor untuk dipublikasi. Jadi jangan puas hanya melihat template. Jujur aja kalau sampai sekarang orang-orang mengklik jurnal Karismata itu memang belum ada ditaruh template. Kenapa? Izin saya harus berbagi tips ini. Kenapa? Karena ini ya, kita kan dapat poin juga ini ya, berapa banyak orang yang membaca ini abstraknya. Nah, kemudian kita boleh melihat ini berapa orang yang mengunjungi ya. Hari ini sudah berapa jumlahnya, ini kelihatan di sini. Ya, itu sebabnya kadang kan ada orang misalnya begini, saya menulis, silakan klik ini tulisan saya, download PDF-nya. Itu satu keuntungan juga bagi jurnal. Ya, saya berbagi tips yang lalu saat Karismata sudah mengajukan akreditasi, hampir setiap hari mahasiswa, dosen, alumni, silakan setiap hari harus dibantu itu ya, diklik. itu salah satu triknya sampai akhirnya ya puji Tuhan walaupun Sinta 4. Jadi saya sampai sekarang banyak sekali autor yang komplain, Bu, kenapa tidak ada template-nya? Ya, jangan hanya terfokus sama template jurnal. Silakan baca artikel yang sudah dipublish karena sekali lagi 90% pasti akan diterima kalau kita membaca itu. Jangan cuma 1 ya, baca 2 atau 3 lah. Kita akan tahu, oh kayak gini alurnya, ini jurnal ini maunya kayak gini, sampai bisa terbit. Kan kita bisa tahu kan, alur berpikir dari artikel yang sudah dipublish itu, karena di situ kan sudah diproses ya. Reviewer maunya kayak gimana, editor maunya seperti bagaimana. Seperti itu. Jadi silakan cari jurnal mana saja
Kalau mungkin nanti mau menghubungi saya, silakan saya kasih, mungkin agak masih malu-malu dengan jurnal yang sudah terakreditasi. Tadi mohon izin saya sudah buka websitenya Pasti. Kebetulan saya pengelola website Pasti. Di situ ada banyak jurnal dari STT anggota Pasti, apakah sudah terakreditasi ataupun belum. Ataupun bukan anggota Pasti, banyak juga karena kami termasuk dengan Pak Amos, satu grup ya, ada beberapa rekan-rekan editor yang selalu men-share jurnal mereka butuh artikel. Nah, ini bulan depan Juni ini ada beberapa teman sudah hubungi saya minta artikel. Nah, mana tahu mungkin nanti ada yang mau, silakan kontak saya kasih alamat jurnalnya karena mereka butuh, karena memang jurnal baru. Seperti itu. Bukan berarti tidak diproses ya rekan-rekan, tidak. Tetap akan diproses. Sungguh membanggakan nanti ya kalau kita rasanya itu walaupun belum terakreditasi, itu saya pengalaman perdana. Dan puji Tuhan karena itu sekolah negeri, bukan saya yang membayar, saya dibayar 100.000 satu halaman. Jurnalnya belum terakreditasi, tapi itu pengalaman perdana saya menulis artikel. Saya tidak tahu di awalnya kalau akan dibayar. Setelah dipublish, di WA lah sama editornya, ibu minta rekeningnya. Ya, itu hanya pengalaman pribadi, sudah beberapa kali seperti itu. Jadi itu tadi tipsnya saja. Mohon maaf kalau agak cepat, semoga bahasa dialek Sulawesi saya tidak mempengaruhi rekan-rekan untuk memahami apa yang saya sudah share tadi. Jadi sekali lagi, silakan. Ini ada pertanyaan. Kalau memang tadi ya di OJS 2 misalnya di akunnya kita tertulis archive ya, tertulis di situ archive. Bukan memang bahasa Indonesia ya, rekan-rekan, itu bahasa Inggris semua. Saya mohon maaf kalau saya curhat, itu beberapa kali autor menghubungi email, WA, Ibu tidak ada progresnya. Saya klik, ternyata sudah lama di reject, ditolak. Jadi kalau sudah di reject, ditolak, nggak perlu bilang saya tarik ulang ya, enggak, ada apa-apa. Langsung aja bawa ke jurnal lain. Dan kenapa di reject? Jangan baperan. Bisa saja itu tadi, pertama tidak sesuai dengan skopnya, ya kan? Itu jurnal teologi, tapi Bapak Ibu memasukkan tulisan yang tidak berbau teologi misalnya ya, contoh saja. Kemudian yang kedua tadi, yang lengkap kedua tadi ya, baik di jurnal OJS 2 dan OJS 3, kita sudah upload, tapi kita sudah pilih file, tapi kita lupa klik upload itu yang yang harus muncul nanti, oh iya sudah masuk ini artikelnya. Akhirnya itu banyak pengalaman di saya, Karismata, saya langsung reject. Kenapa? Mohon maaf, Anda tidak ada ini ya, belum ada artikel yang dilampirkan, tidak ada. Tapi kadang juga saya tidak reject, cuman saya email ulang ke autor, tolong submit ulang karena artikelnya nggak ada lampiran. Sama seperti kalau kita kirim email kan, kita kirim email lupa melampirkan begitu. Seperti itu. Jadi tadi itu caranya. Kemudian kalau di OJS 3 kan tertulis decline ya, itu artinya kan di reject. Jadi ya pasti ada alasannya kenapa di reject. Dan kadang juga ada jurnal, apalagi sudah terakreditasi, Sinta 2 apalagi. Kalau kita tidak pakai referensi Mendeley, ya Mendeley bukan Mendeli. Jangan harap, itu biasanya langsung di reject, ditolak. Kenapa? Karena memang harus seperti itu. Namanya gini ya, jurnal itu kan ada yang punya ya. Jadi tuan rumahnya punya aturan, kita ini tamu. Tolong ikuti maunya jurnal itu. Ya, dan ketika kita izin share ya, boleh. Ketika kita misalnya dikembalikan, saya puji Tuhan kemarin ini sudah artikel saya sudah dipublish di STT Kibaik tanggal 30. Nah, ini. Cara ketika kita dikembalikan artikelnya itu ada revisi cara kita komentar ya, tidak selamanya harus mana ya revisi. Oh ya, artikel revisi mana ini? Oh ini ya, tidak selamanya juga harus mengikuti reviewer. Tapi
tentu saja kita harus memberikan alasan. Ini ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan, saya mensubmit tanggal 18 Maret, kemudian diterima dipublish kemarin 30 April. Nah ini, jadi ketika kita, ya, ini ya, ketika ini ya, ini reviewernya komentari tulisan saya. Saya menjawabnya seperti ini, saya tidak terima, tapi tentu saja bahasanya sopan ya. Seperti itu. Kemudian ada banyak, setiap paragraf itu banyak ini nih. Ya, saya mengikuti, sudah direvisi, terima kasih. Jadi di replay. Nah, jadi ketika ada catatan reviewer seperti ini, itu menolong kita untuk memperbaiki. Kemudian setelah kita revisi, kita kasih keterangan seperti ini. Supaya nanti reviewer akan mengetahui, termasuk editor, akan mengetahui bahwa jurnal tersebut sudah, artikel tersebut sudah direvisi. Sekali lagi, decision maker-nya adalah editor. Meskipun reviewer tidak mau, tetapi kalau editornya bilang ini bisa dipublikasi, bisa. Tapi mohon maaf, jangan karena mentang-mentang teman editor dengan, misalnya sini ada Pak Roy Peter ya di Bali, ayolah Pak Roy, enggak, mari bagus kan kalau hasilnya itu apa ya, jadi maksimal, nggak apa-apa. Saya tahun lalu, Oktober juga punya pengalaman, tesis mahasiswa S2 kami, karena kan untuk tesis, aturan surat edaran dari Kemenristek-Dikti dari 2019, mahasiswa S2 kan harus ada artikel yang dipublish di jurnal terakreditasi. Itu baru bisa lulus S2. Tapi kalau untuk di STA Jember, silakan ambil ijazah kalau sudah ada itu. Jadi bolehlah ujian dan wisuda, tapi untuk ambil ijazah tidak boleh kalau nggak ada itu. Dan waktu lalu saya coba ya berkolaborasi menolong mahasiswa, hasil penelitiannya saya konversi jadi artikel, itu direvisi, Bapak Ibu tahu itu berkali-kali. Karena pakai Turnitin, ada apa ya, dicek kesamaannya, similarity-nya ya. Jadi kalau kita mengutip, tidak boleh kutipan langsung, harus diparafrasa kembali. Dan Bapak Ibu tahu itu reviewernya 2. Kalau di kami Karismata masih 1. Kalau di artikel yang saya sebutkan tadi, ya Oktober tahun lalu sudah publish, itu reviewernya 2. Ya, jadi seperti kata Pak Amos, saya sangat termotivasi ya. Itu dari pertama saya belajar, saya setuju dengan itu. Berapa kali kita ikut kegiatan pelatihan, webinar, kalau tidak berani mencoba, pasti tidak akan berhasil. Ya, jangan takut, pasti bisa. Pasti bisa. Karena kenapa? Hanya 2 kok pastinya, ditolak atau diterima. Kalau ditolak jangan baper, enggak apa-apa, coba di tempat lain. Tapi kalau toh ditolak kembali, ya mungkin ada sesuatu yang belum kita ikuti. Nah, tips saya tadi sekali lagi, cek fokus dari jurnal itu, fokus dan skopnya, kemudian lihat template jurnal, dan yang terutama paling penting silakan buka artikel yang sudah dipublikasi di jurnal itu, silakan download PDF-nya, baca. Disimak itu isinya ya, dari atas sampai terakhir ya. Tentu saja yang terutama baca abstrak. Tapi kalau kita mau belajar, silakan baca pendahuluan, metodologinya, kesimpulan, pembahasan dan kesimpulan itu harus baca. Tidak cukup 1 artikel, minimal 3. Supaya kita tahu, kan paling tidak sama kan, jurnal-jurnal yang diterbitkan itu pasti akan sama. Sama dalam artian sistematikanya. Apa yang dimaui dari jurnal itu, reviewer dan editornya. Karena pengalaman saya jujur 90% pasti diterima, dan puji Tuhan sih belum pernah ditolak. Karena kenapa? Ya itu. Tapi bukan berarti tidak ditolak itu tidak melalui proses ya. Semua melalui proses. Saya bukan membanggakan diri, tidak. Karena saya berbagi, saya juga masih terhitung pemula. Ya, saya masih terhitung pemula juga. Walaupun dokter masih pemula. Jadi mari sama-sama belajar. Jangan berkecil hati. Oke, ada yang minta nomor WA saya, nanti saya kasih. Oke, baik. Jadi seperti itu, jangan berkecil hati. Kalau lihat di akun GS saya, Google Scholar saya, itu tulisan-tulisan saya
kolaborasi mahasiswa bimbingan saya, skripsi dan tesis yang saya bimbing, itu yang saya konversi jadi artikel. Seperti itu. Itu pengalaman saya yang saya bagikan, dan memang ada juga beberapa jurnal yang menerima book review. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mengunjungi akun GS saya, itu ada beberapa book review yang saya dipublish juga ya. Ada beberapa teman yang pengelola jurnal, mereka minta ya tolong buatkan book review. Seperti ini buku dari Ketua Stipak Malang. Jadi kalau cari judul buku ini di Google pasti akan muncul nih nama saya sudah membuat book reviewnya. Kemudian ada buku ini juga termasuk dari buku dosen kami, beliau ketua yang sebelumnya, Pak Doni Herianto ya, Gembala yang Mengajar. Ya, ini juga ada buku dari Pak Gunario, Teologi Multikultural. Ya, yang awalnya orang nggak tahu ada buku itu, tapi ketika saya buat book reviewnya, orang jadi tahu ada buku itu. Jadi ada jurnal-jurnal tertentu yang juga meminta book review. Itulah gunanya kita berelasi. Jadi ada grup jurnal, dan ada beberapa editor yang kadang japri minta tulisan ini, minta tulisan ini. Tentu saja bukan karena mentang-mentang kita berteman langsung diterima ya, tidak. Semua melalui proses seperti itu. Dan sekali lagi tolong jangan dilupa yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi lihat fokus dan skopnya, kemudian lihat template jurnal, dan yang paling penting nomor 3, silakan download artikel dari jurnal tersebut. Ya, minimal 3. Kenapa? Supaya kita paham ini maunya jurnal ini. Karena jujur pengalaman, puji Tuhan ya diterima ya. Walaupun saya sampai tertati-tati juga harus mereview berapa kali. Meskipun itu bukan jurnal, belum terakreditasi, saya tetap review Bapak Ibu ya. Bukan mentang-mentang belum terakreditasi tidak mulai proses, enggak. Semua diproses. Saya ada sampai 2 kali. Ya, dan itu teman saya punya loh. Jangan mentang-mentang teman enggak. Teman saya punya saya kirim diminta revisi 2 kali. Saya sudah revisi kembalikan, diminta lagi revisi lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu pengalaman saya. Mohon maaf kalau mungkin tidak sama dengan pemateri sebelumnya karena mereka memberikan teori, saya hanya berbagi tips pengalaman khususnya dalam hal tadi registrasi dan submit artikel. Mohon maaf kalau mungkin agak cepat dan mungkin ada terkendala. Terkendala di apa tadi itu? Di tempatnya tadi. Ya, terima kasih yang sudah ada menyapa di chatroom. Nanti kalau memang butuh pelatihan, sebenarnya banyak di YouTube ya, tapi kami di Karismata ada khusus untuk latihan saja. Yang tadi saya buka itu untuk latihan. Jadi istilahnya kita upload sembarang saja bisa. Kalau yang pakai jurnal kan enggak bisa ya. Maksudnya bukan dipakai untuk latihan, tapi untuk Karismata sendiri kami sudah buat satu untuk namanya jurnal latihan ya, punya Karismata. Jadi untuk kami orang dalam memang bisa pakai latihan itu. Mungkin dosen, mahasiswa mau berlatih, nanti tinggal berlatih di tempat itu. Apakah sebagai autor, atau saya sebagai reviewer, atau saya sebagai editor mau berlatih di situ, boleh. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk keterbatasan saya. Mungkin lebih banyak kalau bertanya bisa berbagi. Karena biasanya kalau bertanya bisa mengeluarkan apa yang sudah menjadi pengalaman. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bersedia mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu peserta, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti pemula 2. Belanja batik di Pekalongan, tak sengaja ketemu Mas Gibran. Terapkan selalu protokol kesehatan dan semangat selalu dalam belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara ini, kepada panitia yang telah berjibaku agar acara ini berjalan dengan baik. Saya Evi Catur mewakili penyelenggara. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih buat
semua peserta yang sudah hadir, khususnya buat para pembicara ya yang sungguh luar biasa pada hari ini. Terima kasih buat Dr. Amos Sukamto, salam kenal ya Pak. Terima kasih buat Ibu Nelly, salam kenal juga, menarik sekali ya pemaparannya. Sepertinya nanti perlu kita melakukan kerjasama dengan beliau-beliau ini dalam hal jurnal ya Pak ya. Ini Pak Urbanus di sini salah satu pimpinan di Stak Anak Bangsa. Nah ini ada mumpung kebetulan ini sungguh sangat menarik. Saya sangat terberkati dalam hal ini ya. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk menutup acara ini, sebagaimana kita memulainya di dalam Tuhan, maka kita akan mengakhirinya di dalam Tuhan juga. Kami meminta kepada Ibu Dr. Inawati untuk menutup kita di dalam doa. Kami serahkan kepada Ibu Ina. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar bagaimana menulis artikel jurnal ilmiah. Bapak, kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Bagi kami yang dosen atau mahasiswa atau siapapun yang mengikuti webinar ini, apa yang kami pelajari ini akan kami kembangkan dan dapat untuk pelayanan kami ke depan, memberkati anak-anak-Mu di segala bidang, baik bidang pendidikan, baik di gereja atau di sekolah-sekolah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam acara ini, baik pembicara, panitia, dan juga para peserta. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baik bagi kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan pada hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, biarkan nama-Mu selalu diagungkan, hanya nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, lagi terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Oh ya, tanggal 17 kami ada pekan pendidikan, webinar pekan pendidikan selama 1 minggu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung kembali dalam webinar yang kami akan laksanakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.